Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang dakwah di cyber culture. Sebelum kita mulai ke videonya dan ke penjelasannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu dakwah. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa, dakwah berasal dari kata dasar, masdar, kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariah dan akhlak Islamiyah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku dakwah dalam Al-Quran oleh Yuji Umroatin, Islam adalah agama dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata dakwah yang berarti memanggil atau mengajak. Jadi, secara etimologi atau bahasa, dakwah berarti proses memanggil orang lain ke jalan yang benar atau ke jalan Allah. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu dakwah secara istilah atau terminologi. Dakwah menurut terminologi atau istilah ada beberapa pengertian. Dakwah adalah mengandung upaya menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Secara istilah, dakwah adalah upaya untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui ceramah, diskusi, tulisan, atau tindakan dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan ajaran Islam. Dakwah juga bisa diartikan sebagai proses komunikasi untuk menyampaikan, menjelaskan, dan menegakkan ajaran agama Islam. Tujuannya adalah untuk membimbing dan membantu orang lain dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita tahu bahwa dakwah secara istilah itu adalah mengajak dan menyuruh kepada umat muslim untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Baik, itu tadi adalah materi dakwah secara istilah atau terminologi. Selanjutnya, kita masuk ke materi tujuan dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Terdapat banyak pandangan para ahli yang mengemukakan tentang tujuan dakwah. Di antaranya yaitu yang pertama, menyelesaikan problematika umat. Lalu yang kedua, membentuk masyarakat Islami. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk mengikuti petunjuk yang diketahui kebenarannya, melarang perbuatan yang buruk agar mendapatkan bagian dunia dan akhirat. Lalu yang keempat, memperkenalkan dan memberi pemahaman mengenai hakikat Islam. Yang kelima, menjaga umat agar selalu memegang nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari tujuan dakwah ini, kita sudah tahu bahwa tujuan dakwah itu intinya adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman pasti sudah paham dong dengan tujuan dakwah. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dalam dakwah mencakup yaitu yang pertama, pemberi dakwah. Orang atau kelompok yang menyampaikan pesan dakwah. Nah, maksudnya adalah jadi pemberi dakwah adalah seseorang
yang menjadi pelaku dalam menyampaikan dakwah. Nah, jadi intinya pemberi dakwah adalah orang yang memberikan dakwah kepada orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pesannya. Pesannya ini isi ajaran agama atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan. Jadi pesannya itu bisa isinya itu adalah bisa masuk dalam materi tentang ajaran agama atau nilai-nilai yang ingin disampaikan. Contohnya, kita berdakwah dan pesan yang ingin kita sampaikan yaitu tentang melakukan perbuatan yang baik atau menyuruh orang lain untuk melakukan sholat, berpuasa, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan kita menyampaikan seperti itu termasuk ke dalam pesan dan termasuk dalam unsur-unsur dakwah. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah seperti yang tadi sudah dibahas oleh kita, sudah dibahas. Tetapi di dalam unsur-unsur dakwah terdapat arti lain, yaitu mencapai pemahaman, penerimaan, dan pengalaman ajaran yang disampaikan. Tetapi walaupun unsur-unsur dakwah dan pengertian tentang tujuan dakwah yang tadi masih ada kaitannya dengan pengertian yang ada di sini. Lalu yang keempat, metode dakwah. Nah, jadi metode dakwah yaitu cara atau strategi penyampaian pesan, bisa melalui pidato, tulisan, media sosial, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Lalu yang kelima, penerima dakwah. Orang atau kelompok yang menerima pesan dakwah. Nah, seperti yang tadi, pemberi dakwah melakukan dakwah atau ceramah kepada penerima dakwah. Nah, jadi pada intinya, pemberi dakwah adalah orang atau pelaku yang akan menyampaikan dakwah. Sedangkan penerima dakwah adalah orang atau pelaku yang akan menerima pesan dakwah dari pemberi dakwah. Semua unsur ini berperan penting dalam memahami dan mengaplikasikan dakwah. Nah, di materi ini teman-teman mungkin masih ada yang paham dan tidak paham. Nah, buat teman-teman yang belum paham, bisa untuk menjeda video ini dan memahaminya lebih dalam. Baik, yang selanjutnya adalah jenis atau bentuk dakwah. Jenis atau bentuk dakwah yang pertama yaitu dakwah lisan. Nah, dakwah lisan ini melalui pidato, ceramah, pengajaran langsung, atau diskusi. Seperti yang tadi tentang metode dakwah. Jadi metode dakwah ini masih ada kaitannya dengan jenis atau bentuk dakwah, yaitu dakwah lisan melalui pidato, ceramah, pengajaran langsung, atau diskusi. Jadi melalui lisan. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang dakwah lisan ini, yaitu seperti pada halnya kita mendengarkan ceramah di masjid atau di tempat lain. Lalu yang kedua yaitu dakwah tulisan. Dakwah tulisan menggunakan tulisan, buku, artikel, blog, atau media cetak. Mungkin teman-teman pernah melihat tentang dakwah yang ada di dalam buku. Nah, di dalam buku itu sudah termasuk ke dalam jenis atau bentuk dakwah, yaitu dakwah tulisan. Lalu yang ketiga yaitu dakwah media sosial. Nah, di dakwah media sosial ini pasti teman-teman sudah sering melihat dan mendengar. Dakwah media sosial yaitu menyampaikan pesan melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan yang lain-lain. Mungkin teman-teman sering melihat tentang dakwah di media sosial, ya kan? Pasti teman-teman sudah melihat tentang seseorang ulama atau seorang ustadz yang berdakwah di Instagram, di YouTube, dan di lain-lain sebagainya. Nah, di dakwah media sosial pasti teman-teman sudah paham dong. Maka dari itu kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu yang keempat, dakwah audio dan video. Nah, di dakwah audio dan video ini memiliki kaitan dengan dakwah media sosial, karena dakwah audio dan video menggunakan rekaman suara, podcast, atau video untuk menyebarkan pesan. Nah, teman-teman juga pasti sering sekali mendengar seseorang yang berdakwah melalui podcast
atau seorang mendakwah melalui video. Nah, teman-teman pasti sudah paham. Lalu yang kelima, dakwah interaktif. Melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi, konsultasi, atau wawancara. Nah, di dakwah interaktif ini memungkinkan seorang pendakwah itu berdakwah melalui diskusi atau seseorang yang membutuhkan konsultasi atau wawancara. Jadi dakwah interaktif ini yaitu dakwah yang dilakukan secara face to face atau muka ke muka. Lalu poin keenam yaitu dakwah tauladan. Dakwah tauladan ini yaitu memberikan contoh positif melalui perilaku dan tindakan sehari-hari. Nah, di dakwah tauladan ini pasti teman-teman sudah tahu dong. Contoh dari dakwah tauladan ini seperti apa? Nah, contoh yang pertama itu contohnya seperti kita sedang melakukan sholat, sedang mengerjakan sholat. Nah, dengan kita mengerjakan sholat ini, orang yang melihatnya itu pasti akan melakukan atau mengerjakan sholat juga. Nah, itu juga sudah termasuk ke dakwah tauladan. Lalu yang ketujuh, dakwah keilmuan. Menggunakan pendekatan ilmiah dan akademis untuk menjelaskan ajaran agama. Jadi di dakwah keilmuan ini yaitu menggunakan metode pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini maksudnya seperti apa? Nah, jadi pendekatan ilmiah ini seperti menggunakan metode-metode yang digunakan secara ilmiah. Pokoknya seperti itu. Lalu yang kedelapan yaitu dakwah kemanusiaan. Dakwah kemanusiaan ini membantu dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai-nilai agama. Nah, di dakwah kemanusiaan ini yaitu membantu dan memberikan kontribusi positif ke masyarakat. Nah, jadi memberikan kontribusi positif ke masyarakat ini contohnya itu seperti kita membantu masyarakat untuk melakukan sesuatu dan kita membantu melakukan sesuatu itu sebagai bentuk implementasi nilai-nilai agama. Nah, dari jenis dan bentuk dakwah ini, teman-teman sudah melihat bahwa banyak sekali jenis atau bentuk dakwah yang ada dalam dakwah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi utama kita, yaitu apa itu dakwah digital. Dakwah digital adalah bentuk dakwah yang menggunakan teknologi digital dan platform online untuk menyebarkan pesan-pesan agama Islam. Dalam era digital ini, dakwah digital telah menjadi semakin populer dan efektif dalam mencapai audiens yang lebih luas. Nah, di dakwah digital ini seperti halnya metode dakwah tadi, yaitu dengan menggunakan YouTube, Instagram, Twitter, dan platform yang lain. Nah, platform-platform seperti itu termasuk dalam digital. Nah, dalam judul kita yang dibahas kali ini itu tentang dakwah di cyber culture. Nah, dakwah di cyber culture ini materinya itu tentang bagaimana sistem dakwah atau dakwah di dalam era digital atau di daerah cyber. Nah, lalu di materi ini menjelaskan tentang dakwah digital yang dakwah digital yang dilaksanakan melalui media platform atau intinya di dalam dakwah digital atau dakwah di cyber culture menggunakan metode online, seperti halnya penjelasan di metode dakwah tadi, yaitu metode dakwah digital, yaitu menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan platform yang lainnya. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu contoh dakwah digital. Contoh dakwah digital melibatkan penggunaan media elektronik dan online seperti yang pertama, podcast dakwah. Nah, di podcast dakwah ini membuat podcast dengan konten yang mendidik dan memberikan pemahaman agama. Lalu yang kedua, video ceramah online. Nah, teman-teman pasti sudah sering melihat tentang video ceramah online, entah itu di Instagram atau di YouTube.
Nah, di video ceramah online mengunggah ceramah-ceramah ke platform video seperti YouTube untuk mencapai audiens yang lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu media sosial dakwah. Nah, di media sosial dakwah ini menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau sering melihat tentang pesan-pesan yang kaitannya itu tentang dakwah. Lalu yang keempat, aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini membuat aplikasi yang memberikan informasi keagamaan, panduan ibadah, atau kajian keislaman. Nah, teman-teman pasti sudah sering sekali melihat tentang aplikasi Al-Quran online, pengingat sholat, dan yang lain-lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam aplikasi mobile di contoh dakwah digital. Semua ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara efektif menggunakan teknologi digital. Nah, jadi pada intinya contoh dakwah digital tidak hanya 5, tetapi masih ada contoh yang lainnya. Nah, teman-teman bisa untuk mencari yang lainnya itu di platform-platform yang lainnya agar teman-teman bisa memahami dan bisa mempelajari berbagai macam contoh dakwah digital atau dakwah di cyberculture. Nah, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan saya harap video yang saya buat ini dapat menjadikan pembelajaran atau referensi untuk teman-teman pelajari. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.